Hai teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel. Seperti kita ketahui teman-teman, kalau kepercayaan konsumen itu adalah salah satu kunci yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam proses pertumbuhan sebuah usaha, apalagi usaha dalam hal perdagangan retail seperti warung, toko, minimarket dan sebagainya ya, dan sejenisnya itu. Nah, untuk itulah teman-teman, sebagai pedagang kita perlu selalu berusaha untuk mendapatkan, kemudian mempertahankan dan juga meningkatkan kepercayaan dari konsumen kepada kita. Nah, dalam video ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai apa saja manfaatnya kepercayaan konsumen bagi kita para pedagang. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari sama-sama poin-poin apa saja yang umumnya menjadi pertimbangan konsumen dalam mempercayai si penjual atau si pedagang. Nah, harapannya kita menjadi semakin mudah dalam mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe dulu dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya channel ini bisa terus berjalan, bisa terus berkembang, memberikan manfaat bagi kita semua, jadi sarana untuk belajar kita sama-sama. Kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini boleh di like. Kalau misal ada yang kurang jelas dalam menyampaikan, misal saya kurang jelas dalam menyampaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti biar saya jawab satu persatu di mana letak kurang jelasnya, atau bahkan mungkin ada kritik, saran, masukan, gak apa-apa, ditulis saja di komentar. Atau kalau ingin share video ini di media sosial juga saya persilakan, gratis. Oke teman-teman, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau dari pembeli, terus manfaatnya apa gitu kan ya. Tadi poin pertama kita akan bahas manfaatnya apa. Nah, yang pertama manfaatnya adalah konsumen akan menjaga hubungan baik atau menjaga silaturahmi dengan baik antara dirinya sebagai pembeli dengan kita sebagai pedagang. Ya, ini istilahnya seperti simbiosis mutualisme. Jadi mereka juga karena percaya dengan kita, maka dia juga akan menjaga hubungan baik, dan juga mereka cenderung tidak mempersulit kita ketika dilayani, tidak sedikit-sedikit komplain, tidak sedikit-sedikit kurang puas, menyatakan ketidakcocokan dan sebagainya. Mereka akan menjaga itu karena mereka sudah menemukan istilahnya partner yang cocok, ini pedagang yang cocok dan bisa dipercaya. Jadi simbiosis mutualisme itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah konsumen yang punya kepercayaan yang tinggi kepada kita, kepada pedagang, itu akan lebih mudah dipengaruhi teman-teman. Jadi itu keuntungan buat kita. Jadi kalau misal kita mau menjual sebuah produk atau mau menawarkan sebuah produk, kita nggak perlu keluar tenaga biaya yang terlalu banyak untuk meyakinkan si konsumen karena dia sudah percaya. Jadi apa yang kita sarankan, yang kita rekomendasikan, mereka cenderung mempercayai atau mengikuti bahkan. Itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka lebih terbuka dalam komunikasi, dalam berbicara gitu ya. Konsumen yang punya kepercayaan tinggi terhadap pedagangnya, terhadap penjual, itu biasanya tidak segan-segan atau tidak sungkan, tidak, kalau bahasa Jawanya itu tidak rikuh pekewuh gitu ya, kalau mau menyampaikan sesuatu atau bahkan memberikan informasi mungkin tentang pesaing kita, tentang harga di luar berapa, di sini berapa, itu mereka tidak sungkan gitu ya, atau bahkan memberi masukan atau kritikan yang membangun untuk usaha kita. Kadang kan kita sulit ya menilai diri sendiri. Nah, kalau konsumen ini percaya kepada kita, sudah terbiasa begitu, mereka tidak ragu untuk memberikan masukan. Jadi ini berguna atau bermanfaat untuk pertumbuhan usaha kita juga. Nah, kemudian yang keempat, konsumen yang percaya kepada kita, kepada pedagang, itu juga lebih mudah diberikan kepuasan dibanding konsumen yang sebaliknya. Sebenarnya hampir mirip dengan yang pertama tadi ya, mereka tidak sedikit-sedikit komplain, jadi lebih mudah diberikan kepuasan. Jadi kalau mereka tanya satu produk gitu ya, kemudian kita berikan, ya mereka percaya bahwa itu yang mereka butuhkan gitu, tidak kemudian komplain kurang ini dan kurang itu. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir di sini, sebenarnya manfaatnya banyak sekali teman-teman. Cuman kita bahas 5 aja supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Mungkin lain kali bisa kita bahas lagi. Ini yang kelima, karena mereka cenderung merasa puas gitu ya,
cukup mudah dipuaskan, nggak terlalu rewel gitulah ya istilahnya. Jadi ya konsumen ini umumnya kemudian akan berlangganan gitu ya, melakukan pembelian secara berulang-ulang kepada kita, jadi lebih cenderung berlangganan. Nah, karena apa? Karena dia juga nyaman, selain nyaman juga percaya bahwa kita sudah memberikan kepada dia yang terbaik. Kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang terbaik, sementara di luar belum tentu si pembeli ini, si konsumen ini bisa mendapatkan hal yang sama. Mungkin ada toko lain yang sama seperti kita, tapi mungkin di sana tidak mendapatkan kenyamanan dan kepercayaan sama seperti ketika bertransaksi atau membeli di tempat kita. Itu manfaat yang kelima, teman-teman.